Nabi SAW menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Mencela setiap muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Ini hadis Nabi. Nah, ini hadis Nabi. Nah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man aslam wa lam yadkhulil iman fi qalbihi la tu'dzil muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhi tatabba'a Allahu awratah wa man tatabba'a Allahu awratahu yafdahhu walau kana fi jawfi baitihi. Ini hadis yang luar biasa, teguran buat kita semua jamaah, teguran buat saya dan jamaah sekalian. Nabi menyatakan, wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke dalam hatinya, kata Nabi. Bahasa yang cukup pedas ya, bahasa hadis Nabi. Kata Nabi, wahai orang yang Islam, ya, menganut agama Islam tetapi iman belum masuk ke dalam kalbu kalian. La tu'zil muslimin, jangan kalian sakiti kaum muslimin. Ya. Nabi berkata umum, kaum muslimin, apakah dia orang miskin atau orang kaya? Ya. Dia pejabat ataukah rakyat jelata? Atasan atau bawahan? Raja ataukah bukan? Apakah seorang gubernur, seorang bupati, camat, ya, menteri, perdana menteri, raja, presiden, atau dengan gelar-gelar yang lainnya? Kata Nabi, jangan kalian menyakiti kaum muslimin dan jangan kalian mencari-cari kejelekan seorang mukmin, karena setiap kita itu pasti memiliki kejelekan, ya kan? Kalau ingin mencari-cari ya kejelekan, semua kita punya kejelekan, nggak perlu kita cari. Bahkan itu sifat kita anak Adam. Kata Nabi, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Banyak khata, sirah mubalaghah. Bukan sekadar berbuat salah. Nabi bilang kullu bani Adam, seluruh anak Adam. Ini kalimat kul. Dia seorang ulama ataukah bukan ulama? Dia seorang pejabat ataukah bukan? Selama dia anak Adam, sifatnya ini, kata Nabi. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti banyak berbuat kesalahan. Dan setiap orang yang banyak berbuat kesalahan, paling baiknya adalah yang paling banyak taubatnya. Makanya dalam Islam, ya, bukan kita pikirkan kejelekan dan kerusakannya, tetapi tugas kita adalah memperbaikinya, menasihatinya dengan etika, ya. Nasihat secara empat mata dan mendoakan dia agar dapat hidayah, ya, dan diperbaiki oleh Allah. Bayangkan sahabat Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi, orang-orang yang sudah dijamin masuk syurga jamaah. Ya, recommended untuk mereka langsung dari Allah, turun dari 7 lapis langit untuk mereka. Nabi yang langsung merecommended mereka. Beliau berkata apa jamaah? Kata beliau, andai kata dosa itu punya bau, demi Allah tidak akan ada satupun orang yang mau duduk di sampingku. Siapa yang berkata demikian jemaah? Apakah sekedar ulama kelas nasional, kelas internasional? Beliau seorang sahabat Nabi, ya, ahli tafsir. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah. Mereka belum mati sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana santunnya, bagaimana kerendahan hati beliau. Tidak ada sikap dan ucapan di antara mereka yang mengesankan bahwa orang lain pasti semuanya masuk neraka. Lihat bagaimana ketawadhuan mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, andai kata dosa itu punya bau, niscaya demi Allah tidak ada satupun di antara kalian yang mau duduk bersama saya. Masya Allah, ya. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikianlah Islam. Makanya di zaman itu orang-orang non-Islam masuk Islam karena ketawadhuan mereka, ulama di masa itu, kesantunan mereka, kelemah lembutan mereka, akhlak mereka yang sangat mulia. Maka Nabi menyatakan, wahai orang-orang yang mengaku Islam padahal iman belum masuk ke dalam kalbu kalian, janganlah kalian sakiti kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan seorang muslim. Apa bahayanya? Kata Nabi, barang siapa yang suka mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim. Ingat, kalimat muslim mencakup seluruh muslim. Adapun antara hati, dalam hati dia, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, itu pencitraan ataukah bukan, kita nggak diberi tugas oleh Allah untuk membaca isi hati orang. Ya, tugas kita menilai eksternalnya. Adapun internalnya itu antara dia dengan Allah. Jangankan orang di luar masjid, di dalam masjid pun belum tahu kita. Antum saya sedang berceramah, nggak tahu antum isi hati saya sedang sombong atau sedang ria, ya kan?
Demikian juga ada orang yang sedang sholat, kita menilai dia baik sedang sholat, mati dalam keadaan sholat baik, husnul khatimah insyaallah. Walaupun bisa jadi itu su'ul khatimah apabila dia sholat dalam keadaan riya, mati dalam keadaan riya. Tugas kita melihat eksternalnya, ya. Tidak boleh sembarang menuduh orang lain, tujuannya itu riya, tujuan ini adalah dan itu. Nabi menyatakan orang yang suka mencari-cari kesalahan saudara muslimnya, pas Allah akan mencari-cari kesalahannya, dan barang siapa yang Allah mencari-cari kesalahannya, maka Allah akan menyingkap kesalahan dia tersebut sekalipun dia sedang bersembunyi di dalam rumah ibunya. Dan ini fakta. Setiap ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain, nggak lama kejelekan dia pun disingkap oleh Allah, siapapun dia, di dunia dan di akhirat. Mending kalau di dunia disingkap oleh Allah, selesai, ya kan? Karena semakin berat ujian di dunia, semakin berkurang pula ujian di akhirat. Tapi kalau aib kita di dunia Allah tahan, Allah singkap di akhirat, ini yang lebih mengerikan. Kenapa? Karena di akhirat, di padang mahsyar, seluruh manusia yang pernah hidup di dunia berkumpul saat itu. Dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, kejelekan kita yang dibongkar oleh Allah didengar oleh seluruh para nabi dan para rasul, diperlihatkan oleh Allah di depan Nabi Muhammad SAW, di depan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini lebih memalukan lagi di depan hamba-hamba yang mulia.